Kepada sedikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka sanatal qadim antal musta'an wa ilaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal bi hawlika wa quwwatika ya 'aziz ya muta'al. اللهم اجعلنا وذريتنا ومن احبنا فيك من اعذار عبادك انك اعظم نصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعد وفي هذه الليله وفيما بعد من نور تهديه او رحمه تنشرها او رزق تبسطه او ضر تبشره او ذنب تغفره او شده تدفع او معافاه تمن بها على من تشاء من عبادك انك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-Qaim bi huquqillah ma'daqat ila wa farajahullah. Allahumma salli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ahfaz wa ayyidna rasul watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Faizin, Ayahanda Wakakanda Al-Muqarrab Ustaz Asbullah bersama seluruh jajaran, pimpinan Ketua Anak Cabang Nahdlatul Watan bersama pimpinan Markas Ranting Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan Anak Cabang Ilwi Tetangga, pimpinan muslimat, na'udhiyin, na'udhiyat, kaum muslimin, muslimat, anak-anakku semua, santri dan santriwati di Pondok Pesantren Miftahul Faizin Ilwi Tetangga. Singkatnya, na'udhiyin, na'udhiyat, ibu-ibu yang saya banggakan. Pertama, ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekalipun dalam kondisi tiang pelungguh sami baru saja pulang layatan, alhamdulillah pelungguh semangat. Tiang berangkat di telat-telat lalu lekan bani baru di tiang telat, cuman ternyata setelah tiang lewat tejong tono lurung sidah. Akhirnya tama itelangan gang, tama malik dam, muter malik langan suilah. Akhirnya sungguh jauh nan perjalanan ini. Hapun tiang lupa malik mungkin kaburu nelpon ampur, lupa tiang saking melek tiang kan dulu baca yasin syafaah barang pelungguh sami. Nah alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur di tahun ajaran baru niki kita dalam kondisi 1444 Hijriah dan pelungguh pindah tiba 1445 Hijri. Malam niki malam terakhir lekan Zulhijjah tahun 1444. Makin pelungguh masuk lagi di tahun baru yang disebut dengan 1445 Hijriah. Si pertama yang jabarkan lekana arah tahun Hijriah. Hijriah berasal lekan kalimat hijrah, pindah.
Makin niki pelunggu sedang hijrah juga bagaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah lekan kota Makkah menuju Madinah. Namun pelunggu lekan pegadengan sampai kepada asrama kita di tempat niki yang insya Allah akan ditempati oleh santri dan santriwati baru namanya hijrah. Pindah kita dari satu tempat ke tempat lain namanya hijrah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu diusir. Memilih sebenar baginda Nabi benbilin kota Makkah Al-Mukarramah Bapak Ibu. Karena tempat kelahiran, karena tempat di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamun bahasa ketanggana tono tahu apa si talutnya dengan si adik kakak. Tono tahu adik kakak jamaah. Tono tahu adik kakaknya beliau baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sudi dina milih dina melek hijrah padahal beliau, tetapi karena perintah di sini Allah harus nek subun, harus itu subun. Apa kata di sini Rasul? Ya dalam keadaan terpaksa. Akhirnya di tengah perjalanan ada namanya Rubaiyah. Pertengahan antara Mekah dengan Madinah. Di sanalah Rasulullah galau hampir dikena lanjut tipe Madinah. Ibarat kanak mondok. Berunarak seminggu milih-milih. Berunarak sebulan milih-milih. Bahkan berunah kelas 2 milih merari. Arak ngeno. Tuh batur daya. Nah. Begitu Bapak Ibu Rasulullah sedang berada di tengah perjalanan, akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril. Wahai Jibril, datangi Muhammad di tengah perjalanan padang pasir, tidur ia. Seneng-senengin ia, tidak kanggo tulak malik. Akhirnya turunlah malaikat Jibril menghibur baginda Nabi apa bahasan di sini Rasul. Wallah innaka la khairu arabillah. Demi Allah, sesungguhnya engkau tanah Makkah tempat kelahiranku. Tanah sepaling bagus lekan tanah semua isi bumi. Wa ahabbu ilallah, dan tanah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Seperti guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Jamaah. Itulah perjalanan para nabi, para ulama, para ustadz. Tidak lepas lekan fitnah, tidak lepas lekan ongkat, tidak lepas lekan apa yang menjadi simpang siur legubak. Apalagi tali tene, le tepu, le ketangga mungkin pada doa. Muntah jari dulu nanti kepeng lalu arah ongkat dengan atundi arah doa. Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh diusir lekan pancor tipe laduan apa bahasan warga pancor dan milih masjid tetap jadi imam atau dah tetap lancaran niat hajat dah untuk membangun madrasah lebu dindik ngulu pancor. Apa kata Al-Maghfurullah? Saya memilih madrasah daripada masjid. Karena lamun madrasah, kalau Al-Maghfurullah akan membentuk Anjum Nahdlatul Watan yang bergerak di 3M. M3 namanya. M pertama masjid, tukang khotib, tukang imam, lamun arak madrasah, tono totang godokna, jadi tukang khotib. Jadi imam tahu, nanti dijajarin pelunggu yang nyantri ini juga akan digodok oleh ustadznya agar bisa melanjutkan ustadz-ustadz kita di tetangga. Dia ngajari tukang imam, dia ngajari tukang khotib, jemaah sama tahu merantau aman Kalimantan tahu ya jadi tukang khotbah, betul?
Kalau jadi imam di balik sekedar jauh sebininya, nah barang anak nah. Lamun mondok anak di pondok pesan. Ini M yang pertama kata Al-Maghfurullah adalah masjid. Lebih baik saya mendirikan madrasah karena berkat madrasah akan kita membangun pengurus dan pimpinan masjid. M yang kedua namanya madrasah. Orang yang aktif, orang yang belajar agama pasti kena ngamalang ilmuna lewat madrasah, kena jadi guru. Dan M yang ketiga adalah masyarakat. Maka inilah yang disebut tugas daripada santri-santriwati Nahdlatul Wathon harus menjalankan 3 M. M yang pertama masjid, yang kedua si ketelu nonda da abad namang bijajarinda semanton tiang tama anu maha. Sehingga tamat dari mahat akan berkecimpung, membangun, bergerak, tinggal di 3 tempat niki. Kalau enggak masjid, madrasah. Kalau enggak madrasah di masyarakat, coba nungka batur mahat, lindung ditau, ya doang jadi kadus, ya jadi kepala, ya jadi penghulu, ya jadi kuat, ya jadi camat, dan lain sebagainya. Inilah mahat Darul Quran wal Hadis. Nah maka hijrahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan orang-orang yang mengikuti Nabi hijrah, namanya kaum al-muhajirin. Si nyambut Rasulullah takalek aran kaum Ansar. Maka begitu baginda Nabi meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia, ndek ke Nabi. Paham gak penunggu bahasan tiang? Ndek ke Nabi. Bukan Nabi yang membuat kalender Hijriah, bukan Abu Bakar yang membentuk kalender Hijriah, tetapi Sayyidina Umar bin Khattab. Coba barang-barang. Apa alasan beliau? Karena beliaulah yang diangkat satu-satunya disebut dengan Khalifah Umar bin Khattab. Sering masuk surat lekan Raja Romawi, sering masuk surat lekan orang Yahudi Nasrani. Lebuk dina tangar si pangaci Sayyidina Umar. Ini si jeri dulu bareng si jeli mudi. Saking luwena surat niki, maka berinisiatiflah Sayyidina Umar bin Khattab untuk membentuk tanggalan di sampingna. Maraangkum surat nengka. Coba lamun pelunggu nengka berdua buku nikah nggih ibu. Ijazah punya atau tidak tanggalan? Berdua tanggal tahun tamat aliyah, tahun tamat sanawiyah, tahun tamat MI, SD, TK. Dicantumkan tahunnya niki atas dasar pemikiran Sayyidina Umar bin bukan Nabi. Nah, di dalam kalimat makin niki yang akan menyingkat pengajian. Di tahun ajaran baru makin niki pelunggu akan disuruh amalan yang paling mulia di antara amalan-amalan itu ada bahasan ulama. Bulan salah satu lekan 12 itu ada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Inna uddatash syuhur isna asyara. Di antara bulan yang diciptakan oleh Allah ada 12, arah 4 dari raja lekan si 12. Si pertama Muharram, yang kedua Rajab, si ketelu dan si keempat berderet, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab doang pengeling tahu barisnya. Nah jadi penting. Maka Sayyidina Umar bin Khattab setelah melaksanakan haji baginda Rasul kita kelak aran haji wada di tahun Zulhijjah, di sanalah Sayyidina Umar menginspirasi berdua pemikiran disebut dengan adanya bulan Muharram. Nabi bulan Muharram itulah bulan yang pertama
diberikan nama oleh Sayyidina Umar dan para sahabat. Setelah baginda Rasul melaksanakan ibadah haji disebut dengan Zulhijjah. Padahal di nama aran bulan. Waktu baginda Nabi melaksanakan haji wada. Dikenana haji wada niki adalah haji perpisahan baginda Nabi. Tumben-tumben pertama dan terakhir melaksanakan ibadah haji. Karena si mami-mami tuan tiang lalu anang Mekah ketimbang baginda Nabi. Nabi cuma sekali melaksanakan ibadah haji, yaitu di tahun Wada, haji wada, haji perpisahan. Setelah balik baginda Nabi dari Mekah, di sanalah Rasulullah meninggal dunia di kota Madinah. Maka haji datangnya Rasulullah menuju kota Mekah, ya tetelek aran haji wada, haji perpisahan. Maka setelah meninggalnya Rasulullah, surat datang, goncangan datang. Sayyidina Abu Bakar tidak fokus tentang surat menyurat. Apa tugas daripada Sayyidina Abu Bakar? Adalah menguatkan iman batur di kota Mekah dan Madinah. Kenapa? Begitu meninggal Rasulullah, dengan ngaku dirinya jadi Nabi. Salah satunya namanya Musailamah Al-Kadzab. Coba bareng-bareng Musailamah. Oh, adik-adik nanti belajar SKI sejarah, penting itu. Inilah tugas daripada Sayyidina Abu Bakar. Bila sempat nyusun kalender, maka Sayyidina Umar lah, karena diangkat menjadi khalifah kedua, tukang berantas ke. Namun Abu Bakar dia masih lembut. Apa angkat Sayyidina Abu Bakar? Apa angkat Sayyidina Abu Bakar? Kata diang-adiang bin Umar. Daka na arak ngetu diri na jeri nebi ka alur. Nebu Umar jam diri na pagorok-gorok doang. Nah, dia punya mati na selapuna. Hindi. Ini dengan yang punya nabi ngajar itu. Kenapa? Malah Nabi Allahumma ghafir li ummati fa innahum la ya'lamun. Lamun Nabi dakana kapelentong musitain unta kotoran malah doa yang naya. Abu Bakar munya pongkatna adang-adang Umar aran jangan teman didik. Terus Luwe Malik bin Asadu banyak ya kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Simulai Islam tulak tiba Yahudi Nasrani. Kenapa? Nang kundi mati aran Muhammad Sino. Kengenong kat. Nang kundi mati apa angkat Umar. Sebelum ada Umar. Sehingga Abu Bakar lah yang menang. Ada namanya Bani Sakifah. Di kota Madinah ada namanya Bani Sakifah. Tempat pemilihan pemimpin yang pertama setelah Rasulullah. Apa artinya? Di dalam demokrasi partai, di dalam demokrasi politik, dinakanggu sebenarnya di dalam ajaran dan penurunan ongkat pengganti. Kenapa? Karena baginda Nabi sendiri dina arah punyangna satupun di antara sahabat yang 4 jemaah mengkuat meninggal dunia. Si A, si B, si B jadi pemimpin di Nara. Akhirnya demokrasi marah angkun dengan pemilihan Pekasi. Ada Pekasi tadi milih Anda? Hah? Pendiri mula? Oh, lecakul berani Pekasi ribut, petaruh. Pekasi. Saking galak na siya rin. Sebab hindi naman ang kunang dengan saling tetap ay keras bawaan. Akhirnya mengkadus ngetes kepala desa pemilihan. Maka setelah diangkat, setelah melakukan pemilihan, menang Sayyidina Abu Bakar. Menang. Kenapa menang? Karena sahabat Umar, Utsman, Ali munya pongkatna. Pasembal ganito yang paling tua. Pasembal ganito yang paling dulu beriman. Yang paling dulu naok cara Rasulullah. Akhirnya Musailamah Al-Kadzab milih nabas na doang si Sayyidina Umar. Sebab dia yang pengorok na.
Ada. Terus Malik Abu Bakar muni alur. Simile tulak kita agamana alur. Simile nurut kita alur. Lana a'maluna walakum a'malukum. Apa kata disida Allah di dalam ayat Umar? Masih mengingat? Lakum dinukum. No, terus di dalam ayat lain tidak ada paksaan untuk memeluk agama yang terbijaksana Abu Bakar. Ini doang Umar mirina aku borok dia. Akhirnya begitu sakit-sakitan Abu Bakar meninggal dunia, naiklah Sayyidina Umar bin Khattab sepi. Jadi situlah kita ajaran Papu Balona besangan bakar. Lamun murtad dibakar rumahnya oleh Sayyidina Umar. Tuh ia berani maju kan nantang lamun dia. Saya ini lawan aku jadi bebalu Sayyidina, nah jadi anak yatim anak ini lawan aku. Jamak-jamak dia kalau Sayyidina Umar nggak takutang nak. Maka Nabi ketika masih hidup arak dua Umar sindo ayangnya. Ini dua Umar, ada namanya Umar bin Mus'ab dengan Umar bin Khattab. Lalu sekik jari dengan murtad, sekik jari dengan kafir, sekik mau hidayah. Apa pelajaran yang kita dapat Bapak Ibu? Di dalam hijrah ini adalah sangkan ditapaju jemaah sering setahun. Sangkan nagirang nanyumpak dijajarin dak sang jemaah di nanyumpak. Kesabar-sabar ngodokna, kesabar-sabar didikna. Enggak sekedip-kedip temacutang, enggak sekedip-kedip tengusir bebea. Enggak sekedip-kedip tenangkat pemangkor. Kenapa? Harus sabar. Inilah hidayah bagaimana kepal hatinya Umar yang mencaci maki bahkan mau membunuh baginda Nabi dan adiknya serta iparnya Medina Gorok. Tetapi apa yang terjadi? Lamun hidayah Allah suruh kita insya Allah senangkan kita pergi jemaah. Sang jemaah kita pergi sulit nak insya Allah pasti ada jalan di sini Allah. Nah inilah sejarah daripada kalender Hijriah Bapak Ibu. Sayyidina Umar bin Khattab banyak menerima surat. Bahkan karena dia membuat sesumbar ke bahasa ke. Sirani aku apa sesumbar nih. Akhirnya banyak surat dari luar negeri, dari Yaman, dari Irak, dari Baghdad, dari bangsa Romawi, pemimpin-pemimpin Yahudi Nasrani. Ini Sayyidina Umar. Lalu saking luwikna surat sama di kantor Gubernur Sayyidina Umar bin Khattab bingung di surat si kena dulu layani. Mana surat yang lebih dahulu dijawab? Akhirnya dibuatkanlah tanggal di situ. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kelebihan bulan Muharram ini ada beberapa amalan. Si pertama, baginda Nabi nyuruh kita puasa. Man shoma fi akhir Zulhijjah wa fi awal Muharram ja'alallahu lahu khamsina sanatan minaz dzunub. Sesei puasa sejelo le akhir lekan Zulhijjah puasa peringgi dah baru. Ini padan kita. Apalagi Pak Guru ngulang ngecek guru di kuburan. Lagu lamun beda puasa bahasan Nabi jemaah terpuasa. Selesai puasa sejelo le awal lekan bulan Muharram akan diampuni dosanya 50 tahun. 50 tahun. Arah hadis setahun lebih terbaik belian. Nah, khamsina sanatan 50 tahun dan diampuni puasa jemaah nggih. Puasa deh. Nah, sambil terjadi lamun ada kesempatan anak ajar. Ini si pertama. Yang kedua, suruh naik ke ngamalang di dalam awal Muharram, mulai lekan jemaah munabau dan baca pelinggi daniki ayat kursi Tulusumi'ah wasitin 360. Ya,
360 baca ayat kursi. Sering baca ayat kursi 360 di awal bulan Muharram. Bahwa hasilun min hisnid dunia, maka akan terpelihara lekan mara bahaya. Bahwa hadal am li setahun sino di udah kenamu mara bahaya. Dina arah malapetaka, dia kena terik lekan sepeda motor, dia kena terik lekan malak. Lamun dah baca ayat kursi 360 kali. Sanggup? Mundi nabawa bahasan ulama dan baca Allahumma ya mu'awwilal ahwal. Coba bareng-bareng. Awil hali ila ahsanil hal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Ini malak ini. Namun di tapar malik baca arah bahasan ulama tapi sekedip waktu. Lamun riwayat si kuat ya 360 Ustaz. Lagu lamun nabau ya 113. Sanggup? 113. Ini si pertama. Ya amalan si kedua. Waktu si puasa membaca ayat karena ada mulai along-along ini ya. Seket, jemaah kelima seket, jara zohor seket, jara asar seket, jara isya seket. Hah? Enggak. Bau yang penting 24 jam. Di awal tahun yaitu pada tanggal 1 Muharram. Kicil-kicil diambil itu baru. Gue mana satu seket doang wahara tamu. Kecil-kecil angka baru yang mulai di mobil. Mau kan baru nak mulai. Telok jelok mulai. Sikat telung. Dengar. Amalan di awal Muharram pertama baru apa ketiang puas. Kelebihan dengan puasa kampuni dosana seketah. Yang kedua membaca ayat lamun nabau 360 dina bau 100 keluara. Apa kelebihannya akan dijaga dari malapetaka setahun. Si ketelung suruhna itu si ulama mangkata basmalah. Selesai nulis Bismillahirrahmanirrahim di warakotin di kertas. Ini kertas kosong, dari kertas bertulis. Kertas bersih, kertas kosong, maka akan dijaga dari mara bahaya, penyakit, penjahat, keburukan di tahun itu dengan catatan tetap da kantong ye. Muna arah sakit 1000 macam penyakit yang minumna kertas itu. Ya tulis. Di contohnya ya tulis arah kertas 1000. Tulis kertas, contoh. Mundi ada tahu nulis ibu-ibu tiang, bapu-bapu tiang, aman tiang. Suruh adik-adik tiang mungkin nulis. Kira kali 113 kali. Kira? Bismillahirrahmanirrahim dengan kaifiat. Nah, yang pada kaifiatnya. Kita kanggo bernapas bareng raos. Ndit, angkanya kantong tuang di kertas. Papa penulis Bismillahirrahmanirrahim tutup mulut. Aduh, ndit sampai mati. Begitu tutup malah bernapas. Ndit ke 113 sebelum mati. Papa penulis. Ndit. Ada kertas. Niki adalah cara ulama. Tiang tunas.
Ngece notohan doang. Notohan. Perhatikan siang. Ini ada yang nulis, yang bernapas. Wah, selesai bernapas malam. Malam nulis. Wah, selesai bernapas malam. Minum kopi. Oh. Maksudnya ini adik-adik bernapas pada saat kita menunggu. Nah, ini Papa Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali. Satu setengah. Nah, ini. Apa bahasan ulama sesungguhnya di suatu tempat Bismillahirrahmanirrahim segala bentuk makruhan, azan, malaan, wa baliyatan, segala bentuk penyakit, musibah, bencana, kejahatan terhindar lekan diri kita. Lamun arak dengan sakit kertas siwah jari niki cukup setahun ini jadi obat. Yang nama yang arak masih kertas tiang. Nah jadi arak kertas tetap bilang tahun tiang nulis. Lalu andai kata mereka nulis cukup apa bahasan ulama maka sepanjang hidup tak kertas tulisan niki pun jadi obat. Lengkap penulis. Jemaah tahun ini dia penulis. Lagu jemaah Maret sampai seterusnya dia penulis kalau meniti doang. Hari ini saja ada yang menulis maka cukup. Lagu andai kata bau nulis bilang tahun lebih bagus mana? Lebih bagus. Jangan resep. Nah nanti di kantong lamun arak sakit itu mulai lelah minta obat. Cukup kertas Bismillahirrahmanirrahim niki takadu telak dia airin dia eliminating yang Ustaz eliminatingnya atau setelah dia akan diteliminating bagus lakukan jeluk ya mali dakanan lebur lagu fotokopi jadi 10 sekit tulis fotokopi jadi 10 tetap fotokopi jangan habis arak selembar kalau di fotokopi. Nah kelebihannya marah niki kereng tiang kono lencana kirang kesurupan. Dia tunggu rupiah ngamuk-ngamuk cukup minuman ya Bismillah niki yang sedang kanak si kesurupan atau kanak si kurang sehat panas awakna dengan milik badan keselem. Terus galau pikiran dan dia tenang, arah susah hangga, timbul dia milih, mikiran otang. Jadi bacaan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya amalan itu suruh naik tesi ulama. Paham arah peketuanan? Arah peketuanan. Nah, jadi lamun temen datang bulan, pada ya no. Dari lamun dengan ini di puasa, dengan sembahyang, baca ayat kursi kanggu. Kanggu datang bulan baca ayat napi niatan ruqiyah. Niatan untuk pengobatan bukan niat untuk Al-Quran. Surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi kanggu ini kita baca sekalipun tidak dalam keadaan bersih atau datang bulan bau niki jelas ayat kursi 112 munawau ya 360. Nah terus doa si beruniki dulu kita baca sang jemaah di temong bacana makin tiang pimpin kita baca arak telu keling deh mala yutratu kullo la yutratu kullo kita belum baca selapuna mana-mana sebagian tidak nak kosong lalu
Turut yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Dari sangarah kitab Kanzun Najah tauna Kanzun Najah wasurur dia taunara niki amalan niki sangarah budi kitab buka niki de Kanzun Najah wasurur yang tulisan Sunda. Allahumma ya muhawwilal ahwal ya. Nah jadi apa hikmahnya kelebihan dengan baca Allah ya muhawwilal awal awil awalana ila sarina kelebihannya lamun nangka ditepacu wajib jemaah tepacu bahasan ulama. Nah kurang lebih itu saja. Jadi amalan di awal bulan Muharram si pertama takwa membaca ayat kursi 360. Nah di Nabawi kita 1 barang kelem niki atau jemaah sampai sebelum tenggelam matahari silahkan adik-adik tiang tulis bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak ke-12 ke nah lalu disimpan itu di rumah, disimpan si tata berjaga akan terhindar dari mara bahaya sepanjang hidup kita. Kurang lebih itu saja, mudah-mudahan ada hati dan barokahnya. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara batas ini kesenangan saya hanya terlalu salam dua saat Allah